Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa tammimna bil khairi wa warzuqna fahma al-din. Wa hafdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ahmadil wasilin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif Al-Hafidh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa qala aidan al-alim al-fadil al-wara' al-kamil Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jabi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihim fid dharain amin. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang fi fadilatil wudu. Tinggal 3 hadis untuk kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis fi fadilatil wudu ila anqal. Masih membahas tentang fadilah atau keutamaan wudu. Jadi wudu ini merupakan syartun min sihhatis shalah. Syarat utama untuk menggapai keabsahan salat, yaitu sahnya salat itu tentu diawali dengan toharoh. Toharoh minal hadas, suci dari hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Maka kita bahas ini. Sekarang kita masuk tentang tata cara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibghatul wudu'i. Sibghah itu maknanya adalah aslun. Jadi sibghatul wudu'i ay aslul wudu'i, asal daripada wudu. Maknanya adalah hakikatnya wudu itu bagaimana, penerapannya wudu itu bagaimana. Sibghatul wudu marratan, satu kali, ay wahidatan fi kulli udwin. Jadi prakteknya wudu itu secara wajib adalah satu kali basuhan atau satu kali usapan. Adapun kita taklif, ya taklif itu 3 kali. Berarti ada sesuatu, ada fadilah-fadilah tertentu. Maka aslul wudu ay sibghatul wudu atau aslul wudu marratan, yaitu satu kali basuhan. Dengan muka satu kali, terus membasuh tangan kanan satu kali, kiri satu kali, kemudian kepala satu kali, kaki kanan kiri satu kali masing-masing secara tertib. Aslul wudu, ini aslul wudu. Faman tawaddo'a, kemudian ada pengembangan. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang berwudu marrataini, diulang 2 kali, dalam tanda kutip, bukan diulang wudunya, wudu selesai kemudian wudu lagi, bukan, 2 kali, 2 ambalan, bahasa Jawa ambalan, 2 kali. Jadi tangan ulang 2 kali untuk kesempurnaan. Karena lahu kiflan,
kiflani, maka baginya adalah kiflan ay di'fani, yaitu mendapatkan 2 pahala. Jadi panjenengan kalau mengulang atau membasuh 2 kali dalam praktek wudu yang wajib ini, berarti panjenengan dapat 2 pahala, minal ajri, dari pahala. Wa man tawadda'a thalathan, dan siapa orang yang dalam wudunya ini prakteknya 3 kali basuhan, 3 kali usapan, ya. Fahuwa al-wudu'ul mukarrir, fahuwa al-wudu'ul mukarrir salasan, atau al-wudu' al-mukarrar salasan, yaitu wudu yang diulang 3 kali, yaitu wudu'ul anbiya'i min qabli, kata Nabi Muhammad SAW, merupakan praktek atau cara wudunya para nabi-nabi terdahulu sebelum diriku, kata Nabi Muhammad. Jadi 1 kali praktek, 1 kali basuhan itu sudah cukup. Ini namanya aslul wudu. Selama panjenengan ketika membasuh ini secara sempurna, takmim itu merata. Tapi kalau ada keraguan, kadang 2 kali, keraguan lagi 3 kali, jangan lebih dari itu. Nanti takutnya israf. Ya, takutnya apa? Israf. Israf itu apa? Berlebihan. Wa fil Ihya, di dalam kitab Ihya, wa tawadda'a sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi itu pernah mempraktikkan wudu sekali atau 2 kali, marratan. Wa qala hadza wudu'un la yaqbalu Allahu sholata illa bihi. Nah, praktek wudu ini, kata Nabi, menjadi suatu syarat la yaqbalu Allahu sholata illa bihi, menjadi syarat diterimanya sholat. Maknanya adalah tidak diterima sholat seseorang tersebut apabila ia mengerjakan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Paham ya? Kemarin di teras ada yang bertanya, gimana kalau sholat ini dalam keadaan darurat? Kalau kata darurat, contoh sholat li hurmatil waqti, karena menghormati waktu yang diwajibkan untuk sholat. Sekali lagi, dalam praktek ibadah itu ada qadha, ada i'adah. Qadha itu sesuatu yang tertinggal, i'adah itu sesuatu yang diulangi. Logikanya sesuatu yang diqadha itu berarti pasti tidak dikerjakan. Orang nyaur berarti dia itu contoh puasa atau sholat, qadha berarti nyaur, berarti dia meninggalkan sholat. Tapi kalau i'adah, mengulangi sesuatu yang diulangi, berarti sudah dilakukan. Bisa dipahami ya? Jadi bedanya qadha dengan i'adah. Lah contoh sholat li hurmatil waqt. Kita ini masuk waktu sholat, tapi kita tidak memenuhi persyaratan sholat. Contoh, kita memakai pakaian yang najis, kemudian kita tidak memungkinkan untuk toharoh, tidak mungkin untuk toharoh, untuk suci. Maka bagaimana? Boleh dengan sholat tidak pakai wudu atau tayamum. Ini namanya hurmatil waqt. Tapi fa'alaihi qadha atau i'adah, atau fa'alaihi i'adah, mengulangi sholat. Kenapa kok harus sholat kalau diulangi? Harus kita ingat betul, kita punya kewajiban yang sudah ditentukan. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Mawquta ini artinya mu'aqqad. Mu'aqqad itu ada waktu yang sudah dipilih, waktu yang sudah ditentukan. Maka
Maka tidak boleh kita sholat di luar waktu yang sudah ditentukan. Contoh waktunya subuh, ya kita sholat subuh, tidak boleh kita sholat duhur. Supaya jamaah Masjid Al-Hijrah ini bisa tidur tenang setelah ini, mari kita sholat duhur sekalian. Tidak boleh. Semua inisiatif Pak Ayo ngajarnya seperti itu. Kita bisa sholat duhur ini. Kalau tunggu bukti minggu, tangi-tangi kok kari sembahyang asar, boleh tidak? Nah ini gawe-gawe ya, tahu ya? Tidak boleh. Ada sesat. Mu'akkad, mauquta. Lah karena ini mauquta, dalam keadaan apapun kita tidak terbebaskan dari taklif, dari tuntutan untuk mengerjakan. Maka ada istilah pokok maupun ada. Sudah mana? Maka wudhu ini menjadi syarat utama keabsahan sholat. Hada wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi wa tawaddu'a marrataini. Kalau tadi contohnya Nabi mempraktikkan marrotan sekali saja. Sekarang Nabi mempraktikkan wa tawaddu'a marrataini. Nabi mengulang sampai 2 kali. Faqala man tawaddu'a marrataini atahullahu ajrahu marrataini. Jadi siapa orang yang mengerjakan wudhu itu dengan kesunahannya, nah takhlis ini termasuk bagian daripada sunnah, mengulang 3 kali bagian daripada sunnah, maka dia akan mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang dia amalkan. Contoh, kalau 1 kali ada dia dapat wajibnya, kalau dia mengulang 2 kali berarti ditambah 2 pahala, kalau 3 kali berarti sesuai dengan 3 pahala. Tapi tentu kita punya batasan, supaya kita tidak israf. Apa israf? Berlebihan. Sebab inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang-orang yang senang. Sehingga kita itu bisa dikatakan mubadir. Orang yang senantiasa mubadir itu apa bahasa panjenengan mubadir itu? Buang-buang ya, tidak benar-benar memanfaatkan sesuai dengan porsinya. Mari sarapan sego pecel dijak kancane rawon, mari dijak manis suku budal maneh. Iki wetenge apa karet gitu ya, kira-kira. Alasannya cuma satu, mumpung gerak gratis dijak kan. Tapi selama panjenengan mampu silakan. Tapi kalau panjenengan sudah tidak mampu dipaksakan, ini minal musyrifin, daripada orang-orang yang berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan sampai berlebihan. Wa tawaddu'a talatan wa qala hadza wudu'i. Kalau orang yang mempraktikkan wudu dengan 3 kali ulang, ulangi sampai 3 kali, membasuh itu 3 kali, salah sama rot. Nabi mengatakan hadza wudu'i. Ini wudu'ku seperti ini kata Nabi. Wa wudu'ul anbiya'i min qabli, dan wudu'nya para nabi-nabi sebelum. Wa wudu'u Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, dan wudu'nya Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 kali. Jenengan kalau sampai mengulang wudu ini prakteknya membasuh sampai 3 kali ulangan, berarti seperti wudunya para nabi. Kalau 1 kali bagaimana? Aslul wudu, sudah itu asalnya 1 cukup selama sempurna. Takmin, apa maknanya? Merata. Jangan dimepetkan, dilebihkan. Jadi kalau sikut apa ini? Sikut ya. Bahasa Indonesia sikut apa? Sikut ya. Nah, dilebihkan. Ada satu kaidah mengatakan la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Tidaklah kewajiban itu dikatakan sempurna kecuali menyempurnakan kewajiban. Maknanya menyempurnakan kewajiban itu ya paling hati-hati ya ditambahi, tapi jangan berlebihan. Subhanallah tak calon mau kabeh. Kira-kira gitu. Langsung renang kayak gitu ya.
Itu termasuk bagian daripada praktek. Boleh selama itu tidak terhitung berlebihan. Contoh panjenengan di kolam, wudhu di kolam, ini praktek 1 kali bisa, praktek 2 kali juga bisa, praktek 3 kali bisa. Yang terpenting ketika panjenengan iltimas merendam diri di dalam kolam itu ada satu gerakan seperti gerakan prakteknya wudhu. Tidak mesti dengan keluar wudhu terus ambil air di pinggir kolam, tidak, di dalam kolam juga bisa. Tapi prakteknya seperti praktek wudhu. Tapi jangan dipraktekkan ditambah ya. Selain ini sing ditambah ya. Walaupun dengan alasan wudhu nanti dikira juga iwaknya. Karena masuknya ditambah. Walaupun memenuhi syarat karena lebih dari 2 ulah. Lah ini termasuk wudhunya para nabi-nabi terdahulu. Tapi asal wudhu sekali lagi 1 kali disempurnakan betul. Ingat wajah dimana batin syari dari tubuhnya rambut. Kemarin ada yang tanya di teras, kalau seumpama mengalami apa namanya botak gitu ya, apa sampai mestinya itu umumnya di sini dilalai sampai sini ya, maka bil urf pakai ukuran urf wajah. Ibaratnya gini, jenengan ketika di toilet sini itu jenengan di toilet kepala atau wajah, walaupun wajah termasuk bagian dari kepala ya. Di toilet sini, di toilet wajahnya atau kepala wajah ya. Seumpama rambutnya di sini, rambut sampai sini, terus toilet sini, ini masuk kepala atau wajah? Wajah, karena bil-urf. Kalau seumpama di sini masih dikatakan wajah, tapi kalau sudah di sini ada orang istilah tak-tak-tak, itu yang diketak wajahnya atau kepala? Kepalanya, bahasanya seperti itu, walaupun jangan dipraktikkan nanti gegeran. Paham ya? Utawa tak kosek bahasa orang Surabaya. Yang dikosek wajahnya atau kepalanya? Kepala. Walaupun dia dimana batu syarinya di sini. Tapi jangan dibuat guyon. Aku tidak kosek kepala sampai kosek wajahnya. Tetap garang utara. Paham ya? Jadi itu bil urf. Kemudian sempurnakan betul, harus terbasuh ini termasuk ini yang sering. Kemudian ini, ya, yang jambutnya tebal harus masuk. Kemudian jambut di bahasa ini termasuk bagian dari sunnah. Tapi yang terpenting kulitnya. Nah, ini. Termasuk saya sering mengatakan perempuan ketika sholat jangan sampai terbuka ini, karena ini termasuk bagian dari aurat. Maka harus yang umumnya kan gini karena modis ya. Dalam begini kan kita modis. Mestinya rukun ini waktu sholat yang tertutup. Karena ini termasuk bagian daripada aurat. Kemudian tangan juga sudah dilebihkan. Terus ini menyela-nyela, penting itu. Boleh kalau jenengan pilih ketika pakai keran, boleh praktiknya gini ya. Boleh gini, boleh, atau gini, apa? Khususnya ketika kaki ini fatal. Kadang kita kan tahu aurat kita. Kalau perempuan rata-rata sudah di dalam, maksudnya itu kamar mandinya atau tempat wudhunya itu tertutup. Kalau laki-laki biasanya di luar. Nah kita tuh saking hati-hati nih bukaan sampai ke duren, salah ke mure di pamer-pamer gitu ya. Jadi sekali lagi panjenengan punya auratnya itu sampai rubah itu lutut. Dan jangan sampai hati-hati, perlu hati-hati dijunjung ini, udah temu sampai ketok. Akhir umur wis dipamer no, jangan gitu. Jadi ala kulli hal kaki itu cuma batasnya sampai mana? Mata kaki. Sempurnakan itu. Kalau menggosok usahakan pakai tangan kiri. Sunnahnya pakai tangan kiri. Kaki kanan pakai tangan kiri, kaki kiri juga pakai tangan kiri. Itu sunnahnya seperti itu. Yang terpenting itu apa? Takmimul meratakan air. Ini termasuk bagian daripada la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Maka tidaklah sempurna suatu kewajiban kecuali disempurnakan dengan kewajiban tersebut. Atau kewajiban itu disempurnakan betul-betul. Kita lanjutkan.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum. Nabi bersabda, tidaklah diterima sholat kalian semua atau salah satu daripada kalian semua, wal muradu bil qabuluna ma yuradu bisyah, yaitu maknanya adalah diterima atau sah. Diterima atau sah. Kita itu bisa menghubungi dalam suatu amal ibadah yaitu sah dan tidak sah. Diterima dan tidak diterima itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya istilah fikih itu nahnu bil zawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita ini bisa menghubungi secara yang zahir saja. Bagaimana Allah yang bisa menghubungi sesuatu yang tidak tampak? Contoh, kita bisa mengatakan orang itu sholatnya tidak sah karena praktek yang kita lihat. Tapi kita tidak bisa menilai orang itu sholatnya khusyuk atau tidak. Kita tidak bisa menilai. Karena khusyuk itu tidak terlihat. Walaupun bacanya sampai dibuang itu. Itu tidak bisa kita cek khusyuk cari soal. Kadang lagi takbir itu kunci sepeda lagi itu tak cabut, padahal lagi takbir lagi kunci sepeda. Ala kulli hal manusia kita dengan keterbatasan kita. Makanya ulama itu sangat bijaksana sekali. Kenapa khusyuk tidak dimasukkan dari rukunnya sholat? Kalau dimasukkan rukun, hancur semuanya sholat. Tidak ono sing sah. Untung khusyuk ini derajatnya lain di luar daripada rukun sholat. Cuman dalam sholat itu ada satu kalimat tumanina. Apa maknanya tenang? Lah ketenangan itu yang bisa kita rasakan di alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk. Kembali lagi praktek wudu. Ini layak berubah salat ahadikum. Maknanya tidaklah sah atau cukup, dikatakan cukup kecuali apa? Ida ahdasa hatta yatawadda. Kalau dia dalam keadaan hadas sampai dia berwudu kembali. Lah praktek wudu ini salah satu keistimewaan amaliyah yang dijelaskan secara gamblang sama Allah. Kalau sholat itu tidak dijelaskan secara sempurna di Quran. Hanya perintah wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat atau kerjakan sholat dan tunaikan zakat. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji juga seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hanya perintah saja, tidak dijelaskan secara gamblang. Bagaimana dalam Al-Quran itu puasa itu dari sebelum subuh sampai maghrib itu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi wudu punya keistimewaan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, kalau kita mentelaah gramatika Arab, qumtum ini fi'il madhi itu maknanya berlalu. Lah kok mau dikerjakan kok pakai perintah berlalu? Dalam tafsir itu dijelaskan idza aradtum al-qiyamah seperti itu ya. Jadi kuntum itu fi'il madhi, maknanya berlalu. Maka tidak perlu kata mufassir idza aradtum, kalau kalian mau mendirikan sholat, maka syaratnya yaitu fawzilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah wajah kalian, basuhlah kedua tangan kalian sampai siku, kemudian wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Kemudian apa? Wa arjulakum,
Kalau kita mentelah lagi, kok enggak biruusikum wa arjulikum? Ingat, wajah, tangan, dan kaki itu satu kesatuan dalam satu konteks, yaitu membasuh. Yang mengusap itu hanya kepala. Jadi panjenengan kalau mau wudu, kemudian kepala saja prakteknya, air diambil terus cukup, tidak perlu siram. Oh, ini sabunnya bisa boleh, mas bisa, tidak perlu. Karena apa? Cukup hanya mengusap kulit. Sekali lagi tak ulang lagi, kulit bukan rambut. Kalau rambut yang enak perempuan, karena perempuan rambutnya panjang. Maksudnya suka kembali wedaan sumpah. Eman mari tak recording sumpah gitu ya. Apa namanya? Rambutnya, karena ini rambut ada yang pojoknya rambut dok. Nah, maka tidak cukup, harus kulit kepala. Maka pakai apa namanya? Susunan atau tarkib wa arjulakum. Wagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Sebagai ulama mengatakan kaki itu bisa ranahnya mengusap. Sebagian besar ulama mengatakan kaki itu ranahnya membasuh. Lah kalau membasuh itu paling utamanya adalah sayyidul ma, airnya harus mengalir. Katakan dalam keadaan darurat kita cuma punya satu aqua saja, maka bagaimana praktek wudunya kalau ini tidak untuk minum? Selagi tidak untuk minum, sudah ada persediaan minum, tinggal ini saja untuk tohar, maka gunakan dengan cara secukupnya dan airnya harus ngalir. Ngalir itu bagaimana? Jalan di kulit itu netes, itu sudah cukup. Kalau dalam keadaan darurat, silahkan dipraktekkan. Tapi kalau ragu selama ini air daripada nanti untuk bersuci, lebih baik untuk minum, maka ayam darurat. Selama tidak darurat tidak diperkenan. Wa haqiqatul qabul, saya kembali lagi. Maka praktek wudu ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ibadah yang lain tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis dijelaskan seperti ini. Laqad arafna anna Allah subhanahu wa ta'ala 'allamana al-wudu'a fil Qur'an bitafsir. Kita tahu kalau Allah itu menjelaskan atau mengajarkan kepada kita semua perihal praktek wudu bitafsir dengan apa? Terperinci. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Tidak ada. Terperinci. Apa maknanya? 6 rukun wudu dijelaskan. Jadi rukunnya wudu hanya 6, selebihnya telinga, umur, istinsyaq, kemudian apa lagi? Takhlis, mengulangi 3 kali itu sunnah. Wajibnya hanya 1. Pertama niat berbarengan dengan membasuh muka. Kemudian dilanjutkan kedua tangan, dilanjutkan kepala, dilanjutkan kaki, kemudian tertib. Tertib itu berurutan, tidak boleh berinisiatif habis wajah kaki dululah, gantian wingi mari wajah tangan, saya kita coba wajah kaki. Ini tidak tertib namanya, maka tidak sah. Maka dalam kitab Syarah Al-Yaqutun Nafis dijelaskan bainama alamna sholata wa siyama wa ghairahuma bil a'mal. Falimada, kenapa kok wudu ini diajarkan secara tafsil, sedangkan sholat dan puasa tidak secara tafsil? Tafsil itu terperinci. Qalu li anal insana yu'addil wudu'a bi mufradihi ghaliban. Kenapa? Karena praktek wudu itu tidak bisa dikerjakan secara serentak. Contoh, sholat bisa nggak dikerjakan secara serentak? Bisa, yaitu berjamaah. Puasa dalam satu momen, yaitu cukup bulan Ramadan. Serentak apa tidak? Serentak. Haji di musim haji atau di luar musim haji? Di musim haji. Lah ini bisa dilakukan secara serentak bersamaan.
Tapi wudu bimufradihi, orang yang melakukan wudu atau berwudu itu pasti dengan sendiri, tidak ada ayo semuanya warga apa namanya, perumahan apa namanya, Taman Sari, mari kita wudu secara berjamaah. Ada enggak? Apa anak merintahkan seperti itu? Belum ada ya. Yang ada mari kita sholat berjamaah. Wudu berjamaah kerepotan, masjidnya mempiran keran aja. Sedangkan jamaah nih atusan kan gitu. Atusan atau ewonan gitu. Atusan itu. Jadi nggak mungkin, karena makanya karena ini bimufradihi ghaliban sama Quran. Allah mengajarkan kita di dalam Al-Quran, ya, dijelaskan di dalam Al-Quran, maka secara gamblang, secara urutan itu. Wala yatawaddu nasu jama'atan. Apa jamaah itu masyarakat atau kaum muslimin wal muslimat tidak mungkin serta melaksanakan wudu secara berjamaah. Ada yang datang ke masjid sudah wudu di rumah, ada yang baru wudu di sini. Dan seperti itu. Tidak ada tiba-tiba semuanya sudah wudu di masjid, tak cukup, tidak selesai. Mau jamaah itu masih nunggu yang selesai wudu. Bikhilafi sholati fa'inahum yushahiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada sholat. Lah sholat itu kenapa kok bisa dipraktikkan seperti itu? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi praktiknya sampai sekarang kita ini tidak beda zaman sama sekali dengan Rasulullah. Karena sholat tersebut meniru sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika sholat itu praktiknya adalah shollu kama ra'aitumuni usolli, jamaah baris bikin shol jenengan tingali pirsani pulau sholat. Nah, terus lagi Nabi gitu. Sehingga ketika Nabi Allahu Akbar, sahabat ikut Allah Akbar, ruku, i'tidal sampai sujud sampai tahiyat akhir, ini prakteknya niru plek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahum sallu kama ra'aytumuni usolli wa qala lahum fil haji khudhu 'anni manasikakum. Begitu juga haji. Haji prakteknya juga niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh keistimewaan praktek hajinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya haji satu kali, tidak berkali-kali. Maknanya apa? Karena haji ini berat, ibadah fisik. Ibadah apa? Fisik. Mungkin waktu itu sahabat belum terpikirkan. Ketika ada perintah haji, kemudian ada qayyid, ada pengikatnya, manistaqa'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Makna mampu itu apa? Padahal waktu itu Madinah, Mekah dekat sekali. Apalagi setelah Fathu Makkah sudah hebat sudah. Ternyata subhanallah, gambaran Nabi memang diperintahkan dari Allah, sudah diperlihatkan desain umatnya besok seperti apa, tersebarnya umatnya besok seperti apa. Bayangkan haji sekarang berapa lamanya? Banyak. Kalau kita masuk berangkat, berapa duit yang harus kita keluarkan? Banyak, betul? Nah ini namanya sudah gambaran dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, khudhu anni manasikakum. Salah satu faedah terbesar Nabi ketika praktek haji, ketika tawaf, Nabi naik kuda atau naik unta. Dalam satu riwayat, Nabi itu tidak berjalan kaki. Apa maknanya? Dari itu disimpulkan oleh para ulama, oh berarti bagi orang, bukan berarti Nabi tidak mampu, dalam arti praktiknya Nabi ini jadi ilmu bagi umat. Apa maknanya? Bagi orang ajuz itu sudah lansia, lanjut usia. Maka bagaimana supaya bisa menyempurnakan tawafnya? Boleh pakai kursi roda. Kiasan Nabi pernah naik onta ataupun kuda, pakai kursi roda. Ada yang skuter, nggak tahu sekarang masih ada pada itu. Ada yang skuter di lantai 2 atau 3, jadi keliling naik skuter kayak apa namanya? Kayak skuter duduk, modelnya kayak kendaraan golf. Nah, itu bagi ajuz, orang yang tidak mampu. Lah andai kata Nabi ini jalan, maka apa yang terjadi? Maka bisa
diputuskan tawaf wajib jalan. Kenapa? Karena Nabi jalan. Nah, subhanallah, ini termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Makanya ayatnya jelas, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ini tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta ta'allamahu baqiyatul ahkam walakin al-wudu wa in 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li afradin wa kullu wahidin yatawaddau bi mufradihi wa faja'a mufassalan fil Qur'an. Kenapa? Nabi ketika mengajarkan wudu itu satu kelompok, nanti kelompok yang lain diajarkan, nanti kelompok lain diajarkan. Pernah Nabi di dalam satu riwayat qadil hajah itu apa namanya? BAP. Lah karena sahabat ini kan mengamati Nabi betul. Nabi ini tidak pernah meninggalkan wudu. Tiba-tiba setelah ala tatawaddo kan dilihat Nabi kok setelah buang hajat kok enggak praktek wudu ya? Ditanya sama saya, ala tatawaddo, tidak, apakah engkau tidak wudu? Maka Nabi jawab, aku sholli, apakah saya mau sholat? Maknanya apa? Titik berat orang melaksanakan wudu itu menjadi keabsahan untuk sholat. Terlepas di luar sholat panjenengan wudu baik, tapi kalau untuk sholat bukan lagi sunnah Nabi, melainkan wajib. Bisa diambil ya? Bisa. Nah ini namanya apa? Namanya fadilahnya wudu. Maka sekali lagi maknanya adalah kalau orang tidak wudu, layak badullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Kalau dia berhadas itu kemudian tidak langsung wudu, apabila tidak mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak diterima. Nah ini bahasa diterima ini majaz. Karena saya tadi sudah menjelaskan, diterima dan tidak diterimanya sholat kita itu urusannya Allah. Tapi kalau sah maupun tidak sahnya kita bisa menghukumi dengan syariat. Satu contoh gitu. Nabi mengatakan, man ata arrafan, siapa orang yang datang ke dukun, peramal. Kalau bahasanya orang-orang itu pakar weton, gitu. Pakar apa? Weton. Arrafan, lam tuqbal lahu sholatnya tidak sah. Oh ini bagaimana ini? Sedangkan tradisi kita, bapak kita jogo tenan ambek itu kan, betul? Nah, ojo ngalor hitungane mbah kan tepak. Dilalai kok tepak, dilanggar kok tepak kedaden. Nah, semua ini. Nah, ini namanya arrafah. Kalau kita iktimat betul kepada orangnya, ya, iktimat itu meyakini betul kepada orangnya, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita iktimatnya kepada Allah, contoh sing apik iku dina iki lek kanggo ngaji semua. Ya. Kita meyakini semua hari baik. Ini tahadus minimal saja, tahadus minimal. Boleh dipraktikkan, boleh tidak. Saya sebetulnya tidak pasti cocok sama teman-teman waktu itu. Berarti waktu sekarang beda. Saya mengatakan waktu itu berarti waktu sekarang beda. Tahadus minimal saja. Saya pulang dari Yaman, sering dilapori kanca-kanca teman-teman. Loh kasih dong garis ya. Bagus, cari ini wong tuku itu mana kan pas. Wetonku ngalor, wetone dhek ngidul. Utawa wetonku ngulon, wetone dhek ngetan. Pokoknya berlawanan. Lah saya itu saya mikir, wah ini jodohku terhalang weton ya. Rasanya seperti itu. Subhanallah, saya itu sowan ke guru saya.
Saya tidak tanya, tidak mempermasalahkan masalah ini. Tiba-tiba guru saya ini sekali lagi nanti pilihan masing-masing. Tiba-tiba guru saya bilang, iya kok ono santri kak percaya begitu kan ya Allah. Ini saya nggak ngomong ke guru saya. Guru saya Al-Quran, termasuk gurunya Ustaz Alfi Maulana. Tahu ya Ustaz Alfi Maulana? Satu guru saya, satu pesantren. Iya, orang santri kak percaya itu kan. Saya jadi maksudnya maka bagaimana? Kiai, terus pun dia bilang itu. Bagaimana? Hitungan itu tidak salah selagi iktimatnya tetap ke Allah. Sebab Qurannya murni gitu. Qurannya murni kata beliau. Loh saya bingung. Quran apa tentang hitungan dengan Quran? Saya beliau itu langsung jawab, walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ketika Allah memberlakukan matahari dan rembulan, itu semuanya ada hitungannya. Bahasa guru saya, lek kowe gak percaya iku rapopo, tapi ojo sampai ingkar. Kenapa kok ingkar? Allah menciptakan sesuatu pun ada hitungan. Bahasa guru saya seperti itu. Maka saya simpulkan, oh ini sebuah maklumat pengetahuan. Iktimatnya tetap kepada Allah. Takdirnya tetap kepada Allah. Maka Allah pernah mengatakan dalam hadis qudsi apa? Ana inda dhanni abdi bi. Kalau prasangkanya hambaku ini jelek, aku datangkan jelek. Ini salah satu keadilannya Allah. Kalau prasangkanya baik, aku datangkan baik. Nah ini termasuk bagian daripada kalau tadi kita iktimat, aku percaya pokoknya nabi man ata'arrafan, siapa orang yang datang kepada dukun, mereka dukun ini kan mandi, terus dukun ini top dewan mandi semua lagi, tidak ada yang lain. Nah ini yang paling fatal dan bahaya. Sekali lagi, itu urusan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam matan Zubat itu dikatakan, wallahu qudratuhu likulli maqdurin ju'il wa ilmuhu likulli ma'lumin syarif. Fahuwa liman yuriduhu fa'alu. Dalam matan Zubat, fahuwa liman yuriduhu fa'alu. Allah itu maha berkehendak atas setiap hambanya. Maka dalam Al-Quran dikatakan wallahu fa'alun lima yurid. Wa laisa fil khalqi lahu mithalu. Manusia tidak bisa menentukan takdirnya, tidak bisa. Maka Allah mengatakan, diadopsi dari matan Zubat, qudratuhu likulli maqdurin ju'il. Takdirnya Allah, sesuatu yang tidak mungkin terjadi bakal terjadi. Maka dalam Yasin dijelaskan, innama amruhu apa? Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil, dan pengetahuan Allah mencakup segalanya. Makanya dalam satu momen ada ulama mengatakan, ketika kamu doa tidak perlu hajatmu di apa itu? Diutarakan semuanya, tidak perlu. Karena dalam Al-Quran dengan lantang Allah mengatakan, innahu alimun bidabis sudur. Allah maha mengetahui. Tapi tidak salah kalau mengutarakan apapun hajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Maka kalau ada sesuatu yang datang kepada kita, seumpama ini perihal tadi, ini koyak ini tanpa sama-sama, jenengan harus bisa memilah dan memilih. Kalau menurut panjenengan ini dikembalikan ke takdirnya Allah, yakin oleh api, insya Allah bakal jadi baik. Tapi kalau jenengan, wah ya koyak elek tenan, maka Allah datangkan bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, inilah fadilah daripada wudu. Yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun 'ala nurin.
wudhu satu ke wudhu yang lain. Kita wudhu di sholat zuhur, kemudian wudhu lagi di sholat asar, wudhu lagi di sholat maghrib, wudhu lagi sampai subuh. Ini untuk perkara wajib. Dari wudhu ke wudhu ini dikatakan nurun ala nurin, cahaya yang selalu bercahaya atau cahaya satu belum redup ditambahi cahaya yang lain. Maknanya kalau terlepas dari itu tadi tajdidul wudu, katakan gini, kita habis sholat isya sudah wudu, kita belum batal, mau tidur kita ingin wudu, namanya tajdidul wudu, katakan nganyari wudu. Atau dari sholat subuh punya wudu sampai zuhur tidak batal, seumpama kan dia tidak wajib wudu lagi karena tidak batal. Kalau dia ingin wudu namanya tajdidul wudu. Ini dikatakan oleh Nabi nurun ala nurin, cahaya satu belum redup ditambahi cahaya yang lain. Ayat tajdidul wudu hasanatun ala hasanatin, memperbarui wudu itu sunnah atau mustahab, tidak satu kewajiban selama dia tidak batal. Kalau dia batal maka bukan tajdid, bukan menganyari wudu atau memperbarui wudu, memang dia mengulangi wudu atau wudu kembali. Maka kalau ada orang punya wudu kemudian wudu lagi namanya tajdidul wudu. Kata Nabi, apa maknanya? Hasanatun ala hasanat, kebaikan satu belum habis ditambahi kebaikan yang lain. Saya itu sering menjelaskan ke teman-teman, jangan meremehkan kebaikan, walaupun kebaikan itu sebiji atau dzurrah, sebiji seukuran jagung atau lebih kecil dari jagung. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Maka Al-Quran itu simpel kalau menjelaskan, wa may yaqtarif hasanatan, siapa orang yang melakukan satu kebaikan, hasanat, nazid lahu fiha husna, maka Allah akan tambahkan kebaikan. Maka sekali lagi jangan pernah meremehkan kebaikan. Contohnya tadi kita sudah wudu kemudian wudu lagi, namanya tajdidul wudu, maka satu kebaikan belum habis kita tambahi dengan kebaikan yang lain. Nah ini maknanya nurun ala nurin. Dalam satu riwayat juga dijelaskan man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, siapa orang yang melakukan wudu, praktek wudu kemudian memperbaiki betul wudunya, wa shalla raka'atayn, kemudian dia salat 2 rakaat, nafsahu fihima bi syai'in, tidak terbesit sedikit itu dalam salatnya pikiran-pikiran duniawiyah. Itu tadi yang saya contohkan tadi, masih Allahu Akbar terus kepikiran sing lain. Apa namanya? Minat dunia, dari perkara dunia, kharaja min qulubihi ka yauma waladatu ummuh, yaitu seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Nah ini sholatnya sudah ranahnya adalah sholat derajat khusyuk. Yang tahu kekhusyuan kita hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bainal 'abdi wa rabbi, antara Allah dan makhluknya atau kaulanya atau hambanya. Orang lain tidak bisa melihat sholat tidak khusyuk, tak bisa. Kita pun juga tidak bisa mengenal orang lain sama. Yang tahu kekhusyuan kita dalam sholat adalah diri kita sendiri. Nah kalau kita bisa sholat kemudian tidak memikirkan perkara duniawiyah yang sudah terjadi maupun yang akan di-planning, yang akan datang, maka kata Nabi, kharaja min qulubihi ka yauma waladat ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Atau dalam riwayat lain apa? Wa fil akhir lam yasfah fihima, tidak lalai, tidak lemah akal. Safih itu lemah akal. Apa maknanya? Gampang berubah, pikirannya gampang berubah. Mari ini ganti, mari ganti. Ini namanya safih. Kalau di Al-Quran disebutkan saya kulus sufaha juz 2. Nah ini safih itu orang yang apa namanya? Pelin-pelan,
ketika dalam sholat tidak terpikirkan itu, ketika di luar sholat tidak terpikirkan masalah itu, bila lain di dalam sholat malah terpikirkan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya diampuni. Nah, ini keistimewaan daripada fadilah-fadilahnya wudhu secara sempurna. Adapun sholat kita antara khusyuk dan tidak khusyuk itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting syarat kita untuk menghadap kepada Allah sudah terpenuhi. Dengan apa? Kita dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada yang tak? Cukup. Besok masuk bab siwak. Saya harap jamaah yang hadir dan naos bawa siwak masing-masing. Ya, beli siwak beli 5.000. Kalau jenengan punya rezeki lebih, sediakan di masjid. Yang tidak punya silakan ambil. Karena kita besok pertemuan berikutnya fadilah siwak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala